Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Meliaki pasal 2. Murka Tuhan terhadap para imam. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan aku akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan kesejahteraan, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang besar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Damai sejahtera dan kejujuran ia mengikut aku, dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Sebab kamu ini menyimpang dari jalan. Kamu menyebut banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu. Kamu merusak perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini. Oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutujukan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan takisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahanmu dan tidak berkenan menerima dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki satuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Tuhan datang untuk menghukum. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Penjelasan dan renungan singkat dari Meliaki 2 ayat 1-17. Teguran untuk para imam ayat 1-9. Allah menegur para imam atau pemimpin rohani karena mereka tidak menghormati namanya.
mengajarkan yang sesat, dan merusak perjanjian dengan Lewi. Mereka seharusnya menjadi contoh keteladanan rohani, tetapi malah berbuat umat tergelincir. Tuhan mengecam akan mencemarkan nama mereka dan mengutuk berkat yang seharusnya mereka terima. Pengajaran yang benar ada di dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Lalu ayat 10-12 teguran tentang pernikahan campur. Tuhan menegur umat karena mereka mengkhianati perjanjian dengan sesama, khususnya dengan menikahi anak perempuan Allah asing atau wanita dari bangsa penyembah berhala yang menajiskan umat Allah. Ini menunjukkan pengabaian terhadap kesucian dan kekudusan bangsa pilihan Allah. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Allah mengingatkan bahwa sebagai satu umat mereka harus setia satu sama lain, bukan berkhianat. Ayat 13-16, kesetiaan dalam pernikahan. Allah menyaksikan dan tidak menerima persembahan umat karena mereka tidak setia kepada istri masa muda mereka. Tuhan sangat serius terhadap kesetiaan dalam pernikahan, karena pernikahan adalah perjanjian kudus, bukan hanya hubungan manusia biasa. Aku membenci perceraian. Tuhan mengatakan bahwa perceraian adalah bentuk kekerasan terhadap perjanjian yang sakral. Ayat 17, umat menyusahkan umat. Umat menyusahkan umat karena berkata Allah berkenan kepada orang jahat dan mempertanyakan keadilannya. Ini menggambarkan sikap sinis, putus asa, dan tidak lagi menghormati kebenaran Allah. Renungannya untuk kita hari ini. Allah menuntut kesetiaan, bukan sekedar ritual. Tuhan tidak tertarik pada persembahan atau pelayanan kita jika hati kita tidak sungguh-sungguh menghormatinya. Ia ingin pengabdian yang murni, bukan kepura-puraan rohani. Pemimpin rohani harus bertanggung jawab. Iman zaman Meliaki menggambarkan pemimpin rohani masa kini. Tuhan menuntut mereka mengajarkan kebenaran, menjaga kekudusan hidup, dan tidak menyimpang demi keuntungan pribadi. Pernikahan adalah perjanjian suci. Tuhan menilai kesetiaan dalam pernikahan sangat serius. Ketika seseorang mengabaikan atau mengkhianati pasangannya, itu bukan hanya menyakiti sesama, tetapi melukai hati Tuhan sendiri. Jangan menyesuaikan pandangan kita dengan dunia. Seringkali kita mendengar orang berkata, orang jahat malah diberkati, jadi buat apa hidup benar? Meliaki mengingatkan bahwa Allah melihat segalanya dan tidak akan menghakimi dengan adil pada waktunya. Jangan menyesuaikan pandangan kita dengan dunia. Seringkali kita mendengar orang berkata, orang jahat malah diberkati, jadi buat apa hidup benar? Meliaki mengingatkan bahwa Allah melihat segalanya dan akan menghakimi dengan adil pada waktunya. Kita dipanggil untuk tetap setia, bukan ikut arus. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.